Setelah semua fokus, tenang. Inilah di sini kemudian guru mulai menyampaikan kalimat. Jadi kalau Anda melihat guru sudah duduk di sini, diam aja begini, nggak bicara, itu boleh jadi guru itu memahami hadis ini, sehingga ia ingin membuat masyarakatnya, jamaahnya begitu tenang dan fokus dulu. Ini pun adab bagi guru. Dia boleh kemudian mengingatkan jamaah-jamaahnya atau murid-muridnya untuk tenang terlebih dahulu sebelum kalimat-kalimatnya disampaikan, supaya jelas. Maaf, sebelum sampai ke kalimat, termasuk panitia taklim pun itu harus membantu, bukan jamaahnya saja. Bagaimana kemudian ini bisa baik? Kalau zaman Nabi kan istansid, gak ada perangkat, mic gak ada, segala gak ada. Tenang, gitu kan? Kalau sekarang kan berbeda, jamaah lebih banyak lagi, tempatnya bisa berbeda-beda. Karena itu harus ada perangkat yang bisa membuat orang-orang bisa maksimal. Orangnya fokus, orangnya diam, orangnya tenang, tapi mic-nya nggak tenang, keresek. Mic-nya nggak fokus, yang sini kedengaran, yang sana enggak. Mic-nya nggak bisa diam, gerak-gerik, mic-nya nggak, susah. Karena itu segala tempat yang memungkinkan kita bisa meraih ini semuanya, maka kita datangkan dengan baik. Karpetnya misalnya nggak maksimal, atasnya ada yang bocor, bisa seperti apa solusinya? Bantu panitia itu untuk mendapatkan ketenangannya, berikan solusi. Kadang-kadang kita juga suka kurang disiplin dan kurang bagus, menuntut banyak hal tapi tidak memberikan solusi. Ini sinergi. Yuk, terakhir. Faqala, setelah orang-orang mulai tenang, bisa fokus dan mulai bisa diam, maka Nabi kemudian mulai menyampaikan, la tarji'u ba'di kuffara, jangan berbuat tindakan-tindakan kufur sepeninggal saya nanti. Abu Bakar mendengar kalimat ini, beliau langsung punya firasat. Nabi mengatakan, la tarji'u ba'di, jangan kembali berbuat kufur sepeninggal saya. Berarti ini masanya Nabi sudah dekat akan meninggalkan saya. Keluarlah air matanya, mulai menangis. Di antara sekian sahabat yang fokus, umumnya fokus mendengar kalimat Nabi, Abu Bakar merasakan firasat dengan kalimat tadi. Ini waktunya semakin dekat. Nangis beliau. Paham apa yang akan terjadi. Saya simpan kisah ini, saya lanjutkan dulu. La tarji'u, jangan kalian kembali lagi mengulang ba'di sepeninggal saya. Kembali mengulang artinya sebelum Nabi diutus ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Apa kebiasaannya? Kuffara. Saya pernah terangkan ini berkali-kali. Ada kafir, ada kafar, ada kufar. Itu beda. Kalau kafir itu orangnya, kalau kafar itu perbuatannya, kalau kufar gabungan di antara keduanya. Ya, kafir yang misal bertindak sesuatu yang anarkis, menyerang orang Islam atau melakukan tindakan-tindakan buruk, itu perbuatan yang sangat buruk. Orangnya misalnya bukan Islam, dia tidak semua orang non muslim itu buruk, tidak. Ya, tapi kalau Anda menggabungkan misalnya non muslim yang tidak baik atau tindakan yang sangat buruk yang dikerjakan juga misalnya orang-orang Islam, bisa digabungkan keduanya jadi kufar namanya, kufar. Dalam Islam tidak ada ajaran-ajaran baik buruk, tidak ada. Tidak ada ajaran menyakiti, tidak ada ajaran mencela. Bahkan silakan Anda cek di kitab kita, dalam Al-Quran, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua fungsi tubuh kita selalu yang baik-baik. Mata dilarang melihat yang jelek, lisan dilarang bicara yang buruk, dilarang mencela, dilarang gosip, sampai ujung kaki. Gak ada yang tidak baik. Makanya kalau orang baca Quran, orang kembali ke Quran, jadi baik semuanya. Terbantu urusan hidup kita. Nah, yang tidak baik itu ketika dia menutup diri dari petunjuk-petunjuk hidayah. Menutup diri disebut dengan kafar. Orangnya disebut dengan kafir. Kalau sudah menutup melakukan perbuatan buruk disebut dengan kufar namanya. Dulu ketika Nabi belum datang, semua tertutup dari hidayah. Datang Nabi, ada yang menutup diri, Nabi dakwahi dia nggak mau, disebut kafir. Kuliah ayuhal kafirun, hei orang yang menutup diri nggak mau menerima hidayah. Berbuat buruk dia dengan perilaku-perilaku jahat dia, menyakiti orang, ada yang bunuh orang, ada yang ambil hak orang dan sebagainya. Muncul istilah namanya kufar. Kata Nabi, saya sudah diutus oleh Allah. Dengan izin Allah sudah diperbaiki keadaan-keadaan. Dengan hadirnya Al-Quran, dengan hadirnya sunnah, orang-orang jadi mulai baik, lisannya jadi mulai baik, tangannya mulai baik, kakinya baik, tidak ada keburukan-keburukan lagi. Saya wasiatkan kepada Anda semua, la tarji'u ba'di kuffara. Kalau saya meninggal nanti, jangan balik lagi ya kepada kebiasaan itu. Baik. Apa diantaranya? Nabi langsung turunkan yang paling dahsyat. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Saya sangat khawatir jangan sampai ada di antara kalian yang saling menyakiti sampai memukul leher satu dengan yang lainnya. Mukul leher itu artinya sampai dengan membunuh, menghilangkan nyawa temannya. Nabi langsung ambil tingkat yang paling tinggi, jangan saling menyakiti. Karena menyakiti itu perbuatan orang kufur jahiliyah. Membunuh itu perbuatan orang kufur jahiliyah.
Jadi kalau ada orang yang sekarang berbuat menyakiti orang lain dengan lisannya, dengan pandangannya, dengan tangannya, maaf, dia sedang mengerjakan perbuatan jahiliyah. Dan dia terlambat, karena orang jahiliyah lebih duluan dibandingkan dengan dia. Dimohon izin, kalau Anda mengatakan, saya sekarang ingin kembali pada Quran, saya ingin hijrah, kembali pada sunnah, tapi lisan Anda gemar mencela orang lain, maka Anda sesungguhnya sedang melanggar ketentuan Al-Quran dan sunnah. Tangan Anda kasar, bukan kasar mukul, kadang menulis sesuatu yang bisa menyinggung perasaan orang lain, kadang menulis berita yang tidak benar tentang orang lain, kadang mengupload sesuatu yang tidak tepat tentang orang lain, maka Anda sedang kembali kepada masa-masa jahiliyah. Dan yang paling hebat ketika Anda mengatakan, saya kembali pada Quran dan sunnah, Quran mana yang menunjukkan kepada Anda berbuat seperti itu? Sunnah mana yang sedang Anda praktekkan? Jangan-jangan Anda sedang berbuat sesuatu yang sungguh tidak diinginkan oleh Nabi SAW, dan Anda membawa nama-nama Nabi di situ. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Karena itu teman-teman sekalian, mohon maaf, berbuat tindakan kufur adalah tindakan bodoh. Mencela, tindakan bodoh. Menghina, tindakan bodoh. Berselisih, tindakan bodoh. Menghilangkan nyawa orang lain, tindakan bodoh. Dan orang yang mengupload tindakan bodoh, menuliskannya, ya, menyampaikannya, itu adalah sesuatu yang tidak benar dalam ketentuan Nabi SAW. Karena itu di masa kita ini saya ingin ajak anda semua, mari kita kembali pada nilai-nilai kebaikan, jauhi yang tidak baik. Karena itu wasiat Nabi SAW. Wasiat orang tua Anda saja, Anda begitu pegang kuat. Bagaimana dengan wasiat Nabi SAW yang bisa memberikan syafaat pada Anda dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala? Karena itu, maaf, orang yang melanggar wasiat orang tuanya, dosanya begitu besar. Bagaimana dengan orang yang melanggar wasiat Nabi SAW? Saya bermohon pada Anda dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sama-sama menghindarkan segala sifat-sifat yang tidak baik, pegang betul wasiat Nabi SAW ini. Dan saya sering sampaikan dalam berbagai kesempatan, saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk berbuat yang tidak baik pada orang lain, termasuk pada orang yang pernah menyakiti Anda atau berbeda paham dengan pemikiran kita. Karena itu, saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan siapapun ketika dia bisa kemudian dengan taklimnya mencela orang lain, atau berbuat buruk pada orang lain, atau menganiaya dan menyakiti orang lain. Ya, mari kita berubah, tingkatkan ketakwaan kita di sisi Allah, dan hadiri majlis-majlis taklim yang bermanfaat dengan nilai-nilai yang fokus, diam, dan menenangkan dalam kehidupan kita.